Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan audiobook kita Quranic Law of Attraction bab 3 bagian kelima, menghidupkan rasa syukur dalam hati. Rasa syukur dapat membantu kita merengkuh lebih banyak getaran atau pikiran dan perasaan positif yang luar biasa. Jika kita mensyukuri sesuatu, sekecil apapun wujudnya, sesungguhnya kita telah memancarkan perasaan dan pikiran kebahagiaan yang murni. Bagaimanakah perasaan kita ketika kita mengucapkan terima kasih yang sangat halus kepada orang lain? Perasaan yang kita alami saat itu bahagia dan senang, bukan? Kita merasa bahagia ketika mengungkapkan rasa syukur kepada orang lain dengan ucapan terima kasih. Sekarang, sudahkah kita merasakan kebahagiaan yang dalam ketika Allah memberikan nikmat dalam hidup ini? Sekecil apapun nikmat tersebut, tatkala kita ungkapkan dengan rasa terima kasih, kita selalu dapat memancarkan kebahagiaan dalam kehidupan kita ini. Dengan rasa senang dan bahagia yang merupakan wujud syukur kita kepada Allah, sebenarnya kita sedang mengundang terkabulnya keinginan-keinginan kita. Pada hakikatnya, keinginan-keinginan kita sudah dikabulkan, pelbagai kehendak itu sesuai dengan hati kita atau tidak. Jika kita sudah mampu menghidupkan rasa syukur dalam hati ketika berdoa, saya yakin kita akan hidup dalam ketenangan, lebih terarah dan bahagia. Keinginan-keinginan kita segera datang menyambut dan menemani keseharian kita. Cuma, selama ini kita belum mengerti dengan benar bagaimana cara menghidupkan kesyukuran dalam hati. Cara menghidupkan kesyukuran dalam hati ketika berdoa cukup sederhana. Coba kita praktikkan 3 praktis berikut ini. Pertama, yakinlah. Kedua, rasakanlah. Dan ketiga, rengkuhlah. Pertama, mari kita bahas satu persatu, yaitu yakinlah. Langkah awal supaya doa kita terkabul yaitu mengencangkan keyakinan kita. Keyakinan bahwa Allah pasti meluluskan segala keinginan kita. Keyakinan itulah yang sudah sejak lama hingga saat ini senantiasa dipraktikkan oleh orang-orang sukses. Mereka terfokus pada keyakinan-keyakinan mereka. Mereka yakin bahwa setiap upaya yang mereka lakukan pastilah mengalami keberhasilan yang besar. Meski ada hambatan, onak duri, dan terpaan badai saat melangkah menuju tujuan, ia tetap tidak pernah berkeluh kesah. Konsentrasinya tetap pada tujuan yang diinginkannya. Sebaliknya, orang-orang gagal justru terfokus pada keraguan-raguannya. Ia ragu keinginan-keinginannya akan terkabulkan. Konsentrasinya pada hal-hal yang menakutkan dirinya. Akibatnya, bukan kesuksesan yang ia dapatkan, malahan ia mendapatkan apa yang ia fokuskan, yaitu ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Ia tak pernah mendapatkan apa yang ia idam-idamkan, karena ia tidak menfokuskan diri sepenuh hati pada apa yang ia cita-citakan. Sebagai contoh, sebutlah kita memiliki sebuah komputer yang seringkali hang atau tidak normal lagi. Dan kita menginginkan komputer baru. Tujuan kita adalah mendapatkan komputer baru, tapi perhatian kita tercurah pada komputer lama. Anda lebih banyak berkeluh kesah terhadap komputer lama yang sering hang, sering masuk servis, semakin membuat pengeluaran bertambah banyak. Komputer baru pun tak kunjung terbeli sebab kita hanya terfokus pada kesengsaraan saat ini dan lupa menfokuskan pada keinginan-keinginan kita, yakni mendapatkan komputer baru. Fokuslah pada apa yang kita inginkan. Dengan memaksimalkan hal ini, keyakinan kita akan semakin kuat. Kita bertambah yakin bahwa kita dapat mencapai keinginan-keinginan kita. Mungkin hal ini kurang masuk akal,
terkadang sesuatu yang kita inginkan untuk mencapainya di luar nalar manusia. Kekuatan adikodrati sering menghampiri diri kita melalui bantuan yang tak terduga atau min haitsu la yahtasib. Saya berikan sebuah contoh lagi. Ketika kita menekuni hal-hal yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, otak kita akan bekerja keras mencari jalan keluar untuk mewujudkannya. Misalnya, kita ingin membangun usaha toko alat-alat dapur. Kita meyakini sekali toko kita ini bisa mendatangkan banyak keuntungan. Kita pun mulai terfokus pada keuntungan dan upaya membangun usaha toko tersebut. Mau tak mau, kita berpikir cara untuk memperoleh modal pelanggan, memasarkannya, dan lain-lain. Kita benar-benar fokus pada keinginan tersebut. Insya Allah, jika kita bersungguh-sungguh, pastilah jalan keluar menjadi terbuka lebar. Kita dapat mewujudkan impian kita itu. Teringat sebuah peribahasa, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai. Manjada wajada. Sebaliknya, ketika kita menginginkan membangun toko alat-alat dapur, tapi pada saat bersamaan kita terpaku pada kerugian dan kekhawatiran kalah bersaing dengan toko yang lain, kita tidak akan pernah sukses mendirikan toko tersebut. Toko tersebut sebatas keinginan doang. Jikalau kita benar-benar menginginkan mendirikan toko tersebut, kekhawatiran kita membuat toko yang kita dirikan berlabuh pada muara yang sempit. Keterpautan kita dengan pikiran yang bertali dengan kerugian, ketakutan, dan seterusnya mengalirkan arus yang sejalan dengan hal tersebut. Tanpa berpanjang kata berurai logika, saya ingin mengatakan kepada Anda, yakinlah keinginan-keinginan Anda akan terwujud. Cukup tingkatkan keyakinan Anda dan fokuskan pikiran dan perasaan Anda pada apa yang Anda yakini tersebut. Sederhana bukan? Kedua, rasakanlah. Setelah kita meyakini akan terkabulnya keinginan-keinginan kita, belumlah memadai untuk menuju kebahagiaan hidup. Keyakinan kita kadangkala berubah-ubah. Sama halnya dengan fluktuasi keimanan kita, turun naik atau yazid wayan kush. Keyakinan kita harus stabil. Kalaupun mengalami penurunan, sebisa mungkin berusaha mempertahankan penurunan yang tidak drastis. Meskipun turun tetapi tidak sampai ke titik nol. Hal ini wajar, sebagai manusia biasa, kita kerap mengalami keyakinan yang naik dan turun. Oleh karena itu, kita butuh cara yang tepat untuk menstabilkan keyakinan kita. Keyakinan yang stabil itulah yang akan membawa kita pada pencapaian semua keinginan kita dalam doa. Bagaimanakah caranya? Rasakanlah apa yang kita inginkan sudah diperkenankan Allah. Kita seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan bahwa doa-doa kita makbul. Lantas kita bersyukur. Seperti halnya kita membeli sebuah barang yang sudah kita bayarkan di muka. Antara kita dan penjual tentu sangat berbahagia. Sederhana bukan? Cara inilah yang seringkali orang menyebutnya afirmasi diri, yakni membayangkan sesuatu yang belum terjadi, ternyata sudah benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kesinambungan kita melakukan cara ini membuat kebahagiaan kita kian bertambah. Kita berbahagia dengan merasakan bahwa keinginan kita sudah terwujud dan rasa syukur kita sampaikan berlipat-lipat. Cobalah, ketika akan berdoa, setelah menguatkan keyakinan kita bahwa doa kita akan terkabul, langkah selanjutnya adalah memanjatkan keinginan-keinginan kita dengan mantap. Jangan ragu, arahkan pikiran dan perasaan kita pada keinginan-keinginan kita. Sekali lagi, ucapkan dengan mantap di dalam relung hati kita. Jangan ada rasa putus asa atau kecewa. Sesuai dengan pesan Qur'ani, la tayasu min rauhillah. Jangan lupa untuk menggunakan kalimat yang mengandung makna positif disertai keyakinan. Setelah kita menegaskan permintaan-permintaan kita, hadirkan rasa syukur dalam hati kita. Lakukan afirmasi ke dalam hati dan pikiran kita. Rasakanlah keinginan-keinginan kita sudah hadir dalam kehidupan kita. Lalu bersyukurlah. Apa yang Anda rasakan? Senang, tenang, dan bahagia bukan?
Hidup Anda tidak ada beban sedikit pun meskipun permasalahan Anda banyak. Anda tetap optimis bahwa Allah memudahkan perjalanan hidup Anda. 3. Rengkuhlah. Supaya afirmasi kita lebih kuat dan membekas dalam perasaan dan pikiran kita perlu merengkuh afirmasi itu. Maksudnya, kita perlu mengungkapkannya dengan lisan atau ucapan. Untuk itu, kita butuh mengungkapkannya dengan kata-kata. Sebagian orang memilih untuk berteriak sambil membayangkan keinginan-keinginan mereka tercapai. Tapi saya tidak akan menyarankan Anda melakukan itu karena menyita tenaga dan membuang-buang waktu saja. Kurang ada manfaatnya. Kita cukup mengatakan ungkapan yang kuat membekas dalam diri kita seperti ini. Saya bersyukur bisa memperoleh rezeki hari ini. Saya bersyukur bisa memperoleh uang yang banyak dan hidup yang serba berkecukupan. Saya senang sekali mendapatkan kemudahan dari Allah dalam kehidupan keseharian saya. Saya sangat bersyukur dan senang memperoleh istri yang berakhlak mulia dan salehah. Saya sangat bersyukur membahagiakan orang tua dan saudara-saudara saya. Saya sangat bersyukur dan gembira dapat memanjatkan permintaan-permintaan saya kepada Allah dan sebagainya. Ucapkanlah dengan suara yang tegas dan mantap, tapi jangan terlalu keras. Cukuplah kita yang mendengarnya. Ucapkan ungkapan-ungkapan itu usai kita berdoa. Tanamkan ungkapan-ungkapan itu hingga benar-benar menjiwai kehidupan kita. Insya Allah, setelah mengungkapkannya, kita akan merasa lebih damai, tenang, bahagia, dan tidak ada keluh kesah. Kita menjadi optimis menjalani hidup. Meskipun kita sudah memasukkan afirmasi pada diri, kadang kita juga masih mudah tergoyahkan. Keyakinan-keyakinan kita masih saja bergelombang. Dalam kondisi tertentu, keyakinan diri bisa menurun drastis sampai ke titik nol. Bisa saja kita putus asa. Kok saya sudah berusaha mati-matian mengukir kata-kata penuh keyakinan dalam hati, tapi tak juga berubah. Begitulah kehidupan. Terkadang, yang kita harapkan belum tentu tercapai. Kewajiban kita hanyalah berusaha dan menguatkan doa, seperti yang sudah saya sampaikan di poin sebelumnya. Oleh karena itu, kita membutuhkan pendekatan intim kepada Allah. Kita butuh upaya maksimal, sehingga ungkapan-ungkapan afirmasi kita melekat dengan kuat dalam hidup. Ungkapan-ungkapan afirmasi itu perlu kita ikutkan dengan aktivitas membaca Al-Quran. Mengapa? Al-Quran dapat merespon keinginan-keinginan kita, atau mengenai cara Al-Quran merespon keinginan-keinginan kita akan saya paparkan di bab selanjutnya.